Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa kembali bersama Bu Maya dalam pembelajaran daring kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mengajak anak-anak untuk belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi untuk tetap mengisi absen kehadiran ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, kegiatan belajar 1 kelas 6 pada masa pandemi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang KD 3.2 dan 4.2, KD 3.8 dan 4.8, KD 3.4 dan 4.4. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah dengan kegiatan mendengarkan penjelasan video dari YouTube ini, anak-anak mampu 1. Menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. 2. Menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Dan yang keempat, menuliskan perilaku warga negara Indonesia sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dengan tepat. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Kira-kira apa yang sedang ibu-ibu lakukan ya pada gambar tersebut? Iya, betul sekali, hebat. Anak-anak, ibu-ibu tersebut sedang melakukan kegiatan membatik di salah satu desa, di desanya Siti. Nah, kegiatan membatik merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang layak. Ya, mereka sudah mendapatkan haknya. Nah, sekarang anak-anak, kalau di sub 1 kemarin kita sudah belajar kewajiban, sekarang kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Ayo, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hak ya? Iya. Supaya anak-anak lebih pahami, ayo kita simak bacaan berikut ini. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, hak yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Yang kedua, hak yang kedua. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik.
Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nah, itu udah contoh 2 hak. Sekarang yang ketiga. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah NKRI dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh atau bentuk-bentuk hak yang harus diterima oleh warga negara Indonesia. Jadi, penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Baiklah anak-anak, itu adalah bacaan tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, teks yang telah disajikan di atas merupakan jenis teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Nah, di semester 1 kita sudah belajar tentang gagasan utama dan juga kalimat utama. Sekarang kita hanya mengulanginya kembali. Nah, dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Ibu ulang ya, ada 2 cara untuk mengetahui gagasan utama. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Jadi kamu tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu, bisa di awal, di akhir, atau awal dan akhir ya. Dari kalimat utama itu di dalamnya terdapat gagasan utama ya. Nah, kita perhatikan contoh dari teks hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia
ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, perhatikan. Kalimat utamanya itu adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Kira-kira berada pada kalimat awal paragraf atau di akhir ya? Iya, dia berada di akhir paragraf. Ya, di akhir paragraf. Kemudian dari kalimat utama tadi, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya, kita ambil kesimpulan dari situ. Mana gagasan utamanya? Iya, gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Jadi lebih umum dia. Ya, kalimat utamanya itu udah spesifik, kalau gagasan utamanya masih umum. Paham sampai sini? Nah, anak-anak akan melanjutkan mencari kalimat utama dan gagasan utama pada paragraf 2 sampai paragraf 5. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah belajar tadi membaca teks tentang hak warga negara Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa bentuk-bentuk hak warga negara Indonesia. Nah, hak-hak tersebut diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Kita perhatikan apa saja hak-hak warga negara Indonesia dan diatur menurut ketentuan pasal-pasal. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum itu diatur dalam ketentuan UUD 45 pasal 27 ayat 1. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara pasal 27 ayat 3. Jadi berturut-turut ya, pasal 27 ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran pasal 28E ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasal 28E ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan warga negara pasal 30 ayat 1. Mendapat pendidikan pasal 31 ayat 2. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional pasal 28C ayat 3. Memanfaatkan sumber daya alam pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara pasal 34 ayat 1. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan pasal 28H ayat 1. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh hak-hak warga negara Indonesia yang telah diatur dengan ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945. Nah, anak-anak, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi
menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Sudahkah perilakumu mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI? Bagaimanakah contoh perilaku tersebut? Yuk kita simak. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Nah, kita lihat sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sikap yang pertama, cinta tanah air. Bagaimana perilaku untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI ya? Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Tadi contohnya ya, mencintai batik. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, rajin belajar. Nah, yang kedua, sikap membina persatuan dan kesatuan. Perilaku untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Tidak memilih ini suku mana, agama apa, dan sebagainya. Mau mempelajari kesenian daerah. Jadi kita belajar tentang kesenian daerah, baik itu lagu daerah ataupun tarian daerah atau alat musik daerah. Yang ketiga, menolong siapa saja. Nah, sikap yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Bagaimana sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI? Yang pertama, bersedia menolong dengan tenaga. Yang kedua, memberikan sumbangan kepada korban bencana. Yang ketiga, bersedia menolong dengan pikiran. Baiklah anak-anak, itu adalah beberapa contoh tentang sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI dan upaya mempertahankannya. Ada banyak lagi sikap-sikap yang harus kita buat untuk mempertahankan NKRI ini. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini di subtema 2, kegiatan belajar 1. Semoga anak-anak dapat menyimaknya dengan baik dan dapat mengerjakan latihan yang nantinya akan Ibu berikan melalui LKPD. Nah, anak-anak tetap di rumah dan tetap menjaga kesehatan supaya anak-anak tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow.